Dan Allah tidak hanya memberikan nikmat kita ini berada di sini bersama-sama, tapi lebih dari itu kita diberi nikmat iman, diberi nikmat Islam. Ini juga nikmat yang luar biasa. Karena sebagai orang yang beriman, kalau kita itu tidak memiliki manhaj, ya, manhaj hayat atau jalan hidup yang terbaik menurut kita sebagai seorang muslim, maka kita akan mengalami berbagai kesulitan, berbagai problematika, bahkan bisa menjadi kehancuran. Jadi mari kita bersyukur, paling tidak kita senantiasa memuji Allah dengan menyebut asmanya yang maha sempurna, mengatakan atau mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rasulullah dan sahabat ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mari kita bersyukur kepadanya, kepada Allah, senantiasa memuji Allah, mengakui bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Walaupun mungkin tadi rumah saya kecil, kalau rumah yang barokah, kecil atau besar, itu akan membuat jadi semakin nyaman. Apalagi diberkahi dengan tetangga-tetangga yang baik, yang guyup, yang pokoknya dijaga, Masya Allah. Jadi besar ya, orang itu yang mungkin besar. Kalau orang itu, maaf ini itu kalau orang itu punya duit banyak, suami kerja, duitnya banyak. Tetapi maaf misalnya dengan tetangga tidak, kalau itu sudah akur, tidak betah nggak? Betah nggak kalau dengan sama tetangganya itu tidak akur? Baik, yang kedua, mudah-mudahan pertemuan ini bisa menambah semangat semangat bapak-bapak ibu sekalian dalam mengarungi kehidupan dunia ini yang tentunya penuh ujian. Karena ujian itu adanya di dunia. Nanti kalau di akhirat sudah nggak ada ujian lagi. Ujian itu di dunia. Apa tujuannya? Liyabluwakum ahsanu amalan. Untuk Allah itu mengetahui siapakah yang paling baik amalnya, siapakah yang paling baik menjadi bapak, siapa yang paling baik menjadi ibu, siapa yang paling baik menjadi tetangga, siapa yang paling baik menjadi anak, dan seterusnya. Ini di dunia. Semakin tinggi semakin ujiannya berat. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi kita sebagai hamba Allah kepada yang nyahat ujian. Karena kita diciptakan oleh Allah tujuannya menjadi hambanya, menjadi hamba Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mengatakan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali menjadi hambaku, menjadi abdi, beribadah kepadaku, nurut kepada Allah SWT. Karena Allah yang punya dunia ini, yang memfasilitasi, bahkan yang punya kita, kan begitu ya. Kalau ada orang yang pulang rahmat Allah kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa mengingatkan kita milik Allah, maka akan kembali kepada Allah. Maka Allah yang punya hak penuh atas diri kita, keluarga kita, harta kita, bahkan dunianya, akhiratnya itu punya Allah. Jadi kita itu menjadi hambanya. Maka semakin baik menjadi hambanya, itu disebut sebagai orang yang semakin takwa pada Allah SWT. Padahal sebaik-baik orang di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Baik-baik hambanya itu yang paling takwa pada Allah SWT. Cuma kadang-kadang kita mungkin pendidikannya karena maaf sekuler gitu, kadang-kadang yang hanya ini cuma masalah material saja. Jadi kadang orang mengatakan kalau berhubungan, dan gimana sekarang saya kerja di bisnis ini, wah kamu sukses. Ya sukses menurut ukuran materi kita, tapi menurut Allah ya tidak. Karena suksesnya manusia, Bapak Ibu sekalian, itu kita lihat bagaimana orang-orang yang sudah hidup lebih dahulu yang mendapatkan nikmat. Ketika kita sholat, kita membaca surat Al-Fatihah, jadi kita akan membaca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalannya lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim,
Itu jalannya orang yang engkau ya Allah sudah beri nikmat. Nah, akhirnya dalam surat An-Nisa itu adalah orang yang sekarang Nabi, jalannya orang Nabi. Jadi makanya kita kalau sholat itu jangan minta menjadi orang yang solih, karena kayak Nabi. Kemudian yang kedua para syuhada, ya, orang yang memperjuangkan kebenaran agama ini sampai dia itu meninggal dunia. Kemudian para solihin, ya, orang kemudian solihin, orang yang jujur dalam hidupnya, sehingga dia itu akan memberikan kebaikan. Dan juga orang yang soleh, orang yang rajin beribadah taat kepada Allah. Itu yang kita minta baru sekalian setiap kita sholat. Jadi kita tidak bisa terlepas dari kehidupan yang religius yang baik itu. Jadi kalau kita bisa menerapkan apa yang kita doakan, kita akan berusaha untuk meneliti syariat ketakwaan itu sendiri. Jadi orang yang paling baik adalah orang yang takwa. Inna akramakum indallahi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya enggak sebenarnya agak katanya nyampein apa saya sana gitu. Ya apalah katanya apa mas? Puas hidup ya. Ya mungkin ditambahin lah. Sabar dalam berukhuwah ya. Sabar dalam berukhuwah. Karena orang-orang saya yakin siapapun anak aku sudah berukhuwah. Ukhuwah itu apa? Sudah bersaudara gitu loh. Walaupun kadang-kadang sebenarnya belum. Kalau bersaudara, yang namanya saudara itu kan saling kasih sayang ya, saling asuh asih ya. Itu intinya saudara seperti itu. Tapi kadang-kadang ya menafsirkan bersaudara itu sesuai dengan selera sendiri-sendiri gitu. Nah inilah maka perlu ada kesamaan ya, disamakan, distandarkan. Standar kedua karena kita sebagai orang yang beriman adalah ya iman. Terus apa contohnya? Modelnya seperti mana? Seperti siapa? Seperti Rasulullah. Rasulullah itu adalah model yang paling ideal dalam seluruh urusan, itu paling ideal. Makanya dia itu adalah termasuk, walaupun ada nabi sebelumnya, Rasulullah itu adalah pemimpinnya para nabi. Jadi imamul anbiya, jadi pemimpinnya nabi. Misalnya kita dijelaskan ketika Rasulullah imami sholat para nabi itu. Jadi kalau sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu model yang diturunkan oleh Allah menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Itu modelnya adalah Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah pasti selamat. Tapi kalau kita itu menjauhi, maka kemungkinan besar kita akan celaka. Celakanya di dunia, apalagi nanti di dunia. Mana yang yang contoh Rasulullah yang tidak lobby, tidak itu nggak ada. Jadi bagian yang dirahmati Allah Subhanahu dari berukhuwah ini adalah bersaudara. Tapi bersabar lagi saya akan lebih sedikit ya sampaikan tentang sabar itu sendiri. Sabar itu termasuk puasa ini sangat melatih kesabaran. Sabar untuk menahan diri dari makan dan minum. Apalagi kalau anak kecil, apalagi yang baru latihan. Kalau sabar itu hanya kadang-kadang nangis ya, yang baru berlatih ya, puasa. Kemudian yang berat lagi adalah berpuasa itu menahan hawa nafsu, itu paling berat. Hawa nafsu ini akan ditahan. Kalau kayak saya, hawa nafsu marahnya itu besar. Kenapa? Kalau sahur anak yang kecil itu dibangun susah. Pada lagi puasa. Jadi kalau kalian itu hawa nafsu kita, nah lewat mana saja, lewat mata kita, lewat telinga kita, kalau ibu ada telinga mendengarkan kata-kata atau informasi yang kurang berguna, itu harus ditahan gitu. Jangan mau ditolak yang kayak gitu. Mata kita tidak yakin. Ya maaf ini yang laki-laki ya laki-laki ini. Jadi gitu kadang-kadang dulu ya maaf ya, ketika memilih istri maaf ya,
Itu adalah yang super itu. Yang lain istri saya yang paling super. Tapi nanti kalau sudah punya anak dan sebagainya, lupa kadang-kadang super power ya. Jadi sudah sama ya Bu ya. Memang begitu tabiatnya manusia. Tapi agama ini akan menyelamatkan. Kalau ibu-ibu biasanya komentarnya biasanya lebih ke masalah materi. Pak, apa? Karena kita itu ya, kayaknya kok begini. Kemarin ini beli motor ya, enak sekarang ya. Mungkin apa? Itu biasanya ibu-ibu gitu. Yang kadang-kadang memancing suami itu. Ya, kalau bahasa saya orang beriman asli, kalau yang bukan beriman, saya biasanya begini, karena sudah lama berkeluarga. Yang anak dari bojone kae. Mau berbeda aku istri saya begini. Nah ini, jadi bersabar ya di dalam berbagai hal itu menjadi suatu kebutuhan. Berpuasa itu menahan diri, termasuk menahan apa ya? Karena hal-hal semacam itu sebenarnya kalau sekalian diproduksi oleh allazi yuwaswisu fi sudurina. Apa namanya? Diproduksi oleh bisikan setan. Min syarril waswasil khannas. Itu kejelekan, syarr itu kejelekan. Yang namanya al-khannas itu. Jadi minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Jadi jangan dikira manusia itu tidak bisa membisikkan khannas. Jadi yang membuat kita tuh jadi berpikir, jadi menginginkan sesuatu karena berpikir gini. Nah, itu kalau yang tidak ada hubungannya dengan masalah ibadah, kesabaran dan sebagainya, itulah pikiran setan. Yang biasanya itu lebih menyibukkan kita. Yang namanya keluarga Allah masih kerja, dapat ma'idah ya, dapat gaji dan sebagainya, kemudian bisa mentasarufkan kepada keluarganya. Ya itu dalam keluarga seperti itu. Kalau istri tugasnya dalam beribadah kepada Allah, karena kita tadi beribadah, itu mendampingi suami, taat pada suami, ya, dalam rangka ingin mendapatkan rahmat dan dorongannya dari Allah, keridhaan Allah. Itu. Kalau istri sudah berpikir macam-macam, suami juga demikian, itu sudah proses. Nanti ada problem yang besar. Jadi istri, halo, istri mana? Tugas panjenengan itu adalah ya, beribadah kepada Allah lewat suami. Jadi tidak boleh melangkahi ya keridhaan suami. Kunci surganya begitu. Panjenengan itu hidup untuk meraih surganya Allah, keridhaan Allah. Tetapi jalannya itu adalah berbakti kepada suami. Siap? Sabar dalam urusan ini, Bu? Siap, Bu? Ya, jadi jangan menuntut suami yang bukan kapasitasnya. Untuk dituntut itu. Oke lah kalau tahu mungkin gajinya 100 juta boleh minta mobil gitu ya. Tapi kalau misalnya belum ya jangan dulu. Nanti suami bisa gimana ya. Jadi di sinilah kesabaran ya. Sabar itu menahan diri untuk tidak melampaui batas-batas syariat. Itu sabar itu. Ya misalnya kita mau marah gitu misalnya, ya ditahan, bersabar. Maka tampakkan wajah senyumnya, apalagi suami baru pulang, senyum sama tetangganya. Jangan suami capek-capek dari luar kota, masa wajahnya kok. Nah ini kan jadi tidak enak. Itu nanti juga akan setan juga akan membisikkan kepada dua-duanya. Karena setan itu akan memprovokasi tadi itu akan memprovokasi kepada seorang yang belum menikah supaya seperti orang menikah. Tapi kalau sudah menikah itu akan dicerai beraikan. Itu juga ada cerita begitu kan, ada riwayat ya, ada riwayat itu bahwa
Kalau setan itu memanggil setan ditanya, ini kamu sudah berbuat apa? Saya sudah meniru orang ini biasa. Kamu, saya tadi berlari biasa. Mungkin sampai yang lain, saya bos, saya itu sudah menceraikan suami istri itu. Jadi apa namanya? Caranya setan itu memang hati-hati ya. Kadang-kadang pemicunya hal-hal yang tapi saya agak sedikit nanti yang namanya keluarga itu penuh dengan problematika. Rumah tadi kan juga kita kalau di rumah bareng-bareng sama baik orang tua kita maupun mertua kita kan, jadi ada dua matahari kalau ya bersaing, ada dua pawang, ada dua pemimpin. Nah ini maka memang idealnya seperti ini. Makanya saya bersyukur ketemu sama para pejuang keluarga ini, walaupun di tempat yang sepi ya, ini adalah satu rahmat Allah. Jadi kita bersabar, walaupun sabar itu menurut ulama diantaranya ada yang berpendapat ada 3 kesabaran. 1 menghadapi musibah, 2 sabar dalam ketaatan kepada Allah, yang 3 sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Itu. Jadi 3 kesabaran ini. Nah, kalau kita berulang kita dalam urusan yang mana nih? Pak Bos, sebelum minggu bertanya ke bapak-bapak. Anda ada bertanya, sabar dalam urusan yang mana nih kalau dibolehkan ini? Dalam ketaatan kan? Kita kan apalagi ada Pak RT nanti ada aturan-aturan apa berupah itu kan harus sabar itu. Sabar untuk taat kepada syariat dan sebagainya. Jadi, lalu sekalian yang dirahmati Allah SWT, orang yang sabar itu, ya, yang pertama itu bersama Allah. Coba ini, kebersamaan Allah ya, dengan kebersamaan rahmatnya, hidayahnya, petunjuknya, bimbingannya Allah SWT. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah akan membersamai atau kita harus bersama dengan Allah kalau kita bersama. Ini yang pertama, keistimewaan orang yang sabar. Tapi sabar itu memang bukan diucapkan, termasuk saya gampang ngomong, apalagi yang ini muda-muda gampang ngomong itu, tapi susah kadang-kadang menutup ya yang tidak kita duga-duga. Jadi keistimewaan orang yang sabar itu adalah akan bersama Allah. Kemudian yang kedua, orang yang sabar itu pasti masuk surga. Malaikat ketika orang-orang masuk surga akan berucap salamun alaika, salamun alaikum bima sabartum. Selamat kalian bersabar, sabar dalam istrinya, sabar dalam anaknya, mungkin mertuanya, sabar dalam menghadapi ekonomi. Banyak sekali ya, sabar dalam percakapan ini. Hari ini di sini di rumah atau di tempat saya awalnya penuh, nanti lama-lama nggak sabar, kalau imam itu suwe gitu, nanti mundur, makanya ketika sudah setengah bulan Ramadan ya sudah ke depan soalnya ya, maju ya, itu berarti kurang sabar ya. Namanya sabar ya sampai terus ya dalam perusahaan berbagai perusahaan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jadi orang yang sabar pertama bersama Allah, yang kedua gimana tadi akan masuk surga. Maksudnya kalau ditanya kamu gimana surga, walaupun nggak tahu ya. Itu surga itu apa? Nanti kita dulu banyak ilmu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita sabar itu adalah keindahan. Siapa yang dulu ketika mau belum jadi istrinya, ya Pak, itu sabar. Kalau tidak tahu makan sudah nunggu. Masih itu masih kuliah, nggak tahu sabar itu ya. Padahal belum sampai rata-rata sudah begini kayak ini. Sabar itu indah. Dalam surah apa itu bahwa
Surah Yusuf ya, itu di sana as-sabrul jamil. Kesabaran itu indah. Coba bagaimana nanti mungkin kalau ada waktu dari kesabaran Rasulullah. Luar biasa. Kesabaran Rasulullah itu dalam menyampaikan apa namanya tugasnya sebagai Rasul, sebagai Nabi. Luar biasa kesabarannya. Maka indah sampai hari ini dibaca. Bahkan orang-orang Muslim pun kalau membaca mau dia itu tidak apa ya, bukan fobia ya dalam tetapi akan membaca keindahan di situ. Apalagi kita indah sekali karena kalau ada mbah-mbah panjenengan orang tuanya yang dulu punya sejarah karena kesabarannya itu maka akan diceritakan kepada anak cucunya. Dulu mbak begini tidak kali nanti akan mempengaruhi kepada generasi juniornya itu nanti akan saya ingin kayak mbak, saya ingin seperti bapak, saya ingin seperti mama sahabatnya ini jadi akal ini kesabaran itu indah. Kalau ada seorang yang kuliah dengan ibaratnya orang sekolah dengan bekerja sendiri untuk membiayai nanti indah sekali. Yaitu berjuang betul bersabar. Yang lainnya sudah naik mobil, masih naik motor. Yang lainnya masih sudah naik motor bagus, masih jalan. Tapi tetap finishnya bahkan apa namanya endingnya lebih membahagiakan. Itu akan lebih baik, lebih indah cerita daripada orang yang biasa. Kalau kita lihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kesabaran. Jadi kalau kita itu mungkin kesabaran di sini di luar sini dengan semua orang yang berbeda-beda, ya, ada berbeda latar belakangnya, ilmunya, strata sosialnya dan sebagainya. Kita bersabar dalam menghadapi itu, insya Allah akan indah. Hidup di rumah ini akan menjadi indah, akan menjadi menyenangkan. Bisa diceritakan ya, kepada yang lainnya bersama hidup kita. Kalau kita lihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mari kita bersabar dalam semua hal karena sabar itu tidak ada batasnya. Jadi tidak ada batasnya. Kalau ada orang yang mengatakan ibu, kenapa ibu marah? Kan suruh sabar. Sabar itu ada batasnya. Batasnya apa? Enggak ada. Sabar itu terus menerus sampai kita mati itu harus bersabar. Ya, biar kita mendapatkan musibah kita sabar, kita mendapatkan kebaikan atau apa namanya uji ya, kemudahan kita juga bersabar. Sabarnya orang yang mendapatkan nikmat lebih sunat daripada orang yang mendapatkan musibah. Karena biasanya sabar ketika mendapatkan suatu kedudukan atau apa itu biasanya kita justru terlena lupa. Padahal itu juga ilmunya pakai sabar untuk bersyukur ya. Kalau itu orangnya bersyukur tapi pada hakikatnya sabar dan syukur itu hampir sama. Kalau sudah itu seperti sayap burung yang dua-duanya terus dipakai terus untuk bisa terbang sampai ke tujuan. Jadi kalau kita lihat yang dirahmati Allah SWT karena dia waktunya ini dia apa namanya tadi ya temanya mohon maaf yang penting kita saling menasihati karena tugas kita adalah wasul haq atau wasul sabr, kemudian juga ta'awan malah diri atau apa ya. Kemudian ini menjadi momen ya mungkin ya yang pertama berapa sebenarnya nanti yang saya akan kalau kita di makin berubah dengan sempurna dengan lebih baik dengan Allah sekali kita semuanya. Sehingga mohon maaf para ibu dan itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.